Hai kawan, sudah berbulan-bulan dunia dibelenggu oleh hadirnya COVID-19. Berbagai macam upaya pun telah dilakukan setiap pemerintah negara, termasuk pemerintah negara Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat kita sudah melakukan upaya atau gerakan di rumah aja dan pembatasan sosial berskala besar, yang mana keduanya merupakan upaya pencegahan penularan COVID-19. Akan tetapi, hal ini menjadikan banyak sekali sektor usaha dan sektor wisata mengalami kebobrokan. Ditambah lagi, pendidikan yang tidak dapat berjalan dengan sempurna karena harus dilakukan dari jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Berjalannya waktu, tinggal di rumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Jika sektor usaha terus-menerus untuk ditutup, maka krisis perekonomian pun akan mengancam. Oleh karena itu, saat ini pemerintah memiliki kebijakan baru, yaitu kebijakan new normal. Kira-kira apa sih kebijakan new normal itu? Menurut Wiku Adhisa Smita, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah penerapan protokol kesehatan guna pencegahan terjadinya penularan COVID-19. Lalu, bagaimanakah dampak dari penerapan new normal terhadap pendidikan non-formal? Pertama, mari bahas mengenai pengertian pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Hasil pendidikan formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua adalah Madrasah Diniyah, Takmiliyah, dan Mu'adalah. Madrasah Diniyah, Takmiliyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang hanya mendapat pendidikan agama Islam 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Sedangkan Madrasah Diniyah Mu'adalah merupakan satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Yang ketiga, pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang melibatkan masyarakat sebagai objek atau pelaku pendidikan dan bukan sebagai objek yang hanya menerima sistem pendidikan. Tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat diemban oleh masyarakat itu sendiri karena masyarakat dianggap lebih tahu apa yang mereka inginkan dan potensi apa saja yang dapat dikembangkan, yang dapat diadakan di fasilitas pendidikan yang ada di daerahnya. Meskipun kebijakan new normal telah ditetapkan, akan tetapi pendidikan formal belum sepenuhnya dapat terbuka karena terdapat perbedaan zona di tiap-tiap daerah, sehingga masih banyak sekali peserta didik, siswa maupun mahasiswa yang harus belajar di rumah saja. Yang pertama, analisis kekuatan. Pendidikan non-formal tidak terikat oleh bangunan gedung dan pembelajarannya tidak terpaku dalam satuan kurikulum, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara fleksibel di mana saja dan mempelajari apa saja. Yang kedua ialah kelemahan. Kelemahan pendidikan non-formal pada era new normal adalah kurangnya sumber daya manusia yang disediakan karena jumlah peserta didik yang membludak. Yang ketiga yaitu mengenai
terasa sangat lebar karena keadaan sekolah yang masih belum diketahui kapan akan dibuka, sehingga pendidikan non formal sudah dapat mempersiapkan dan menciptakan pendidikan yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga banyak orang tua yang akan merasa aman dan mempercayakan anaknya terhadapnya. Analisis yang keempat adalah analisis ancaman. Sebagaimana yang kita tahu, meskipun kebijakan new normal telah diberlakukan, akan tetapi bahaya virus tetap tidak bisa diketahui. Oleh karena itu, pendidikan non formal harus senantiasa berhati-hati menghadapi ancaman virus tersebut.